warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil karamin wa rahmatil mukarramin. Sesepuh Salawatu salam semoga terutama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi wajib syafaat pun alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqalatul Khamisatu wal 'Ishrun. Utawi pendidikan agama Islam. Al-Ali radhiyallahu anhu saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhu. Di Sayyidina Ibu dari Sultan radhiyallahu anhu diharapkan Allah kita tahu sahabat yang kenapa kemudian Sayyidina Ibu dari Sultan radhiyallahu anhu sebab Sayyidina Ali berkeislaman itu awal saat dari balik. Artinya selama Sayyidina Ali mengandung tanggung jawab di hadapan Allah itu tidak pernah dalam kondisi kafir atau tidak pernah dalam kondisi sebelum Islam. Begitu balik Sayyidina Ali sudah Islam, sehingga menjadi agama luar biasa. Beda dengan sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar meskipun sahabat karib Rasulullah, tetapi sebelum masa beliau Sayyidina Abu Bakar belum kondisi atau situasi Islam. Artinya apa? Saat Rasulullah diutus pada usia 40, Sayyidina Abu Bakar sudah dewasa. Karena Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi itu umurnya masih lama. Abu Bakar sedikit Allah. Begitu juga Sayyidina Umar masuk Islam sudah dewasa. Bahkan sebelumnya Sayyidina Umar adalah orang yang paling membenci Rasulullah. Begitu masuk Islam, Sayyidina Umar orang yang paling mencintai Rasulullah. Kemudian mulai dengan Sayyidina Utsman masuk dalam keadaan dewasa. Sayyidina Ali masuk Islam dalam keadaan masih anak. Sehingga asal-usul al-awwal atau awal bisa golongan anak-anak Sayyidina Ali. Golongan dewasa di Abu Bakar, Utsman itu termasuk golongan Sayyidina Ali dari golongan dewasa. Dari golongan wanita adalah Sayyidina Khadijah. Jadi karena perempuan yang pertama
kali membenarkan atas peristiwa itu sehingga ini jadi istimewa. Yang baik kamu kayak seperti waktu yang paling diperlukan. Kayak satu atau beberapa yang pun waktunya dunia di koordinasi secepat sederhana. Ayat Allah ini sederhana. Maka selain tetap Allah ada masyarakat. Mama Allah itu masdar Dorfiyah atau suku. Wajar kalau zaman kita stam, lima ada dia kalau tangguh. Sehingga ini dikatakan bahwa agama dan dunia itu bisa langgeng, itu bisa jejak, bisa langgeng. Selagi terdapat pertolongan di agama dan dunia itu bisa hak, bisa baik, orang desa bisa berdakwah itu baru selagi ada Pak perkara umum ada al-ilmiah seperti selagi hilang dan sombong suci layak corona itu orang mungkin sombong jima tuli dibalik sombongnya. Yang pertama adalah selagi dalam komunitas, dalam masyarakat, dalam desa, sama kabupaten. Selagi orang kaya, orang yang punya uang itu tidak baik. Artinya, selagi desa itu orang yang kaya masih mau memperhatikan kehidupan sekitarnya. Ada orang-orang, ada lembaga pendidikan atau madrasah ikut andil, ikut menyokong, ikut bapak ibu jabatan sana. Maka dalam masyarakat itu akan kuat. Berbeda halnya ketika sebuah masyarakat wong suge itu pelit kalau itu santunan ayat itu atau pembangunan madrasah ini nanti orang itu kalau mengatakan pelit ya akan harus ada sebuah kesadaran bersama. Orang kaya harus memiliki sifat dermawan. Insya Allah bisa seperti itu saya. Bilbina ilmu suri ayla yang namun seorang dan suaminya mencoba bisa jadi saking awal rokan di masa atau kakak berikutnya soal harus lebih baik kalau uang orang persen individu kalau tetapi bisa dalam sebuah lembaga yang memang menentukan. Walayah lakuna lamaran hingga sopannya al-wajib atau wajib alih menikah. Dan orang yang kaya, orang yang mengeluarkan kewajiban kalau misalnya itu dia orang kaya itu harus sampai dia pakai tasik habis sebab zakat itu
salah satu umat Islam. Itu artinya umat Islam biar sempurna agar sempurna keislamannya ketika meninggal dari akhir di sana. Itu demi sebuah masyarakat itu. Yang pertama adalah orang yang komponen yang kedua agar masyarakat dan agama atau dunia dan agama ini kokoh. Warna dalam ulama dan selain dan soal ulama itu yang tahu. Waktu ngamal soal ulama melawan kali itu kan bodoh soal ulama minal amri sakit suaranya tidak menjadi masalah. Yang kedua ketika masyarakat desa atau negara masih ada ulama yang kami ulama itu ulama yang mengamalkan ilmunya, mempraktekkan apa yang dia tahu, mengajarkan apa yang dia tahu kepada masyarakat. Maka sebuah masyarakat akan kuat, masyarakat akan baik sisi agamanya maupun sisi dunianya. Ya, warna dan al-juhal kan selagi langgeng sapa wong sing iku la yastabuna padha sombong ora muji sapa lan amma sahih lan yang pertolongan orang ngerti sapa lan kaina kita keseorang ini sapa juga wala yang itu malam orang sapa juga minta ahli mak sambil ngaji perkara lan lakukan orang sapa juga. Yang ketiga adalah komponen agar masyarakat itu selagi wong-wong sing bodho itu orang gelem kang suka tegese boten sombong atas kebutuhan bodho wong sombong wis apa sombong itu wis ora ngerti ora guna. Selagi orang-orang yang tidak tahu isi gelem mencari ilmu, gelem takon, gelem ngaji, itu masyarakat akan kokoh, masyarakat akan kuat. Maka dalam hal ngaji itu sesuatu yang sangat penting. Ojo kok dhewe komentar santai ngajar sing tekan pulau kuwi opo bisa opo kok sing terus secara ekonomi. Lha ngaji ki ora kaitan karo ekonomi. Mestinya aktivitas ngaji itu harus didorong oleh tidak kecuali adalah pemerintah agar kehidupan bermasyarakat ini menjadi kokoh. Jadi sentosa. Karena hari-hari ini yang namanya ngaji itu hari-hari sudah mulai terkikis. Nyatanya orang ngaji antara ngaji rutinan atau ngaji yang umum pokoknya antara programnya dulu itu ada tetap beda yang terkenal padahal nanti kami mengunjungi nombor baru tak ngomong tapi aktivitas ngaji dulu ngomongnya ngaji kita hampir sing mengikuti itu ya memang itu. Nah itu tanda-tanda bahwa kita itu semakin terbebani. Oleh karena itu aktivitas ngaji dulu dilakukan terutama dalam hal program ngaji. Orang ini orang main pintar itu dalam arti orang
menjadi kiai, menjadi ustaz itu setidaknya mengambil sebuah keberkahan waktu dan tempat. Maksudnya keberkahan waktu itu awalnya jadi ben waktunya ada manfaat. Tempatnya juga sama artinya ketika sebuah tempat ditempati untuk ngaji, masyarakat misalkan kalau situ mau ngaji, maka yakinlah bahwa rahmat Gusti Allah itu. Sebab malaikat yang yang harus malaikat Jibril itu menggelar suwi itu dalam rangka untuk memberi perlindungan dan rahmatan kepada orang-orang sengaja. Bahkan dalam kitab kita dijelaskan malaikat mau ngaji, kewan sing nang awan-awan, kewan sing nang kewan sing mengantar itu berjumlah para orang sing berdosa. Maka menjadi masyarakat secara otomatis kehidupan di desa itu ketika masih banyak orang yang ngaji akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kata berkata. Jadi jangan kemudian kalau ngaji berdengar di ngaji harus kita keluar yang orang orang ini selagi ada orang yang tidak tahu atau orang yang butuh orang tahu sebelum ngaji, insya Allah sudah bisa kita mengerti bahwa akan menjadi sebuah baik dalam hal agama maupun dalam dunia. Wa madamal fuqara lan selagi langgeng sapa fakir layak itu naik ora adol sapa sudah tahu akhir-akhir dunia para dunia ayat dan sesuatu langit oh layak itu orang tinggal seorang adina yang di akhir dunia lawan alam dunia. Yang keempat adalah yang kelima selanjutnya orang-orang fakir, orang yang kurang mampu, ini betul menggadaikan agamanya demi untuk memperoleh harta. Nanti contoh dengan alasan orang iso sholat, orang iso ibadah karena alasan sibuk nyorong angin boleh dulu, nyorong angin itu itu artinya bahwa kita itu telah menggadaikan agama pada sesuatu yang sifatnya sepele yaitu agama. Jadi bukan berarti mau fakir menggadaikan agamanya sejauh saling itu buat sama-sama ini bukan orang. Yang ada tanpa kita sadari adalah kita meninggalkan kewajiban agama dengan karena kita sedang mencari atau sedang bekerja. Yang bergaya semua tidak sholat itu sebenarnya orang menggadaikan orang fakir yang menggadaikan sesengsara apapun kewajiban kepada Allah harus dilaksanakan minimal sholat 5 waktu kalau memang tidak bisa tambahan sunnah-sunnah yang lain minimal sholat 5 waktu. Karena dari situ ketika kita mau melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu sebagai bukti ketundukan kita kepada Allah mesti dalam situasi dalam kondisi yang sengsara. Tapi nek sudah meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban itu Allah, artinya kita telah membangkang oleh Gusti Allah. Gusti Allah tidak suka. Jadi meskipun kerjaan itu orang perintah itu ayat raya terakhir wal maqala sadisatu wa isyuna dari pendidikan kang kabeh menika
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana usahakan kanjeng Nabi kala dawuh sama Nabi. Inna Allah ta'ala satamni Gusti Allah ta'ala iku yang najib. Gawe hujah. Sapa Allah di arba'ati anfusi kelawan papat pira-pira alam. Gusti Allah itu gawe hujah itu alasan tetap punya kuat. Gawe contoh alasan itu atas 4 orang. Ayat asrasi tegasnya pura-pura Allah ala arba'ati asnasi yang atas 4 pira-pira jenis binatang sisa. Jadi 4 orang itu wakili 5 jenis manusia. 5 jenis itu maksudnya ada manusia. Wayang tajam mau gawe ucap sapa Allah Gusti Allah sapa Allah ma'ani Gusti Allah kama alal anbiya ing atase wong nabi Sulaiman kelawan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kaya kaya ucap sapa Allah marang artinya 5 krono kota pun tinggal sapa kabeh ibadah kita fa'in qalu qala jawab sapa artinya nang utawi kita itu masuk guna sibuk sapa artinya bil amwal lawan wa bil lawan kerja. Orang mau jawab sapa Allah lah artinya fa'in mamlakati mongko ta ing kerjaan dari itu jadi manfaat Sulaiman terlibat kerjaan Nabi Sulaiman. Wa ayu malan dunia utawi badane sira kabeh asal luwih akeh minimal tentang badane Sulaiman. Wa Nabi Sulaiman iku orang ninggal sapa Sulaiman ucap yang pertama kaya Gusti Allah ngandani bahwa memberikan peringatan kepada orang-orang yang kaya. Dengan alasan orang-orang kaya ini diberi hujah Nabi Sulaiman. Kaya Gusti Allah jauh, wae wong sing kok bisa tinggal ibadah. Niku alasan lamun sira kok jawab sudah nah masuk nabil amwal wa mamlak. Gusti kula niki sibuk kelawan kerjaan karo bobo sehingga ora sanggup. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab qala Allahu la yu'allimu man baru kira-kira gede kerjaan Nabi Sulaiman. Wa ayu mali asal min wa huwa lam yakun ibadah. Kira-kira suci tidak Nabi Sulaiman. Ingat bahwa raja yang muslim yang menguasai bukan hanya bangsa manusia. Terus Nabi Sulaiman itu raja yang menguasai bangsa manusia. Dia bangsa hewan, dia bangsa jin. Sehingga kalau bicara kesibukan, ya sibuknya luar biasa. Mau ngatur kerajaan jin, ngatur manusia, ngatur hewan. Badan Nabi Sulaiman ya bisa dikatakan orang ngomong bisa ambil. Tapi tetap Nabi Sulaiman tetap patuh ibadah kepada Gusti Allah. Awake dhewe orang di orang wis kangen tinggal Gusti Allah dengan alasan jadi Allah memberikan hujah pada kita, contoh kepada kita seorang yang sangat kaya
saya seorang yang sangat super tetapi masih mengibadah malam Allah yang sudah. Sementara kita yang hanya memiliki harga mendapat seberapa karena kita sudah berani meninggalkan Alhamdulillah. Itu sih pertama. Yang tajulah dari ucap sama Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala Adi dingatasi pira-pira budak Yusuf anak kelawan Yusuf. Yang kedua adalah Allah memberikan ucap tentang keadaan budak. Budak itu kalau saat ini ya bekerja, membantu ya bekerja ya kulit. Kalau saat ini memberikan ucap pada siapa? Yusuf. Kayak apa yang terjauh sokolah barang aku 5 tahun itu 5 tahun itu tinggal sokolah kabar ibadah dan ibadah. Baik kalau mau menjawab sokolah dari masjidnya ojo ketumpul hikmat isadah tidak melawan ini untuk kolam menjawab sokolah Gusti Allah boleh jadi kalau Yusuf Nabi Yusuf tahta aziz itu bawahan aziz waqatilah aziz orang yang nanti dia Yusuf ucapan gawe Abid pekerja karyawan latihan dan seterusnya. Bahwa seberapa sibukkah kalian sebagai seorang latihan membantu sehingga sampai meninggalkan ibadah. Sementara yang namanya Yusuf adalah budaknya Aziz al-Misri dan juga istrinya. Si tunggal dengan bagian tapi Nabi Yusuf masih tetap mengibadah mana Gusti Allah. Itu yang tajilan dari ucap Allah Gusti Allah Ta'ala akan menaruh mata seprian. Yang nomor 3 membuat ucap kepada orang yang sakit. Jadi pertama membuat ucap kepada orang kaya, yang kedua adalah seorang pekerja, yang ketiga membuat ucap kepada orang yang sakit. Yaitu kepada Sabi Ayyub kawan Ayyub alaihi salam. Ayam tak boleh jauh soal Allah lima taraf lima konopo taraf dia soal ibadah. Baik kalau mau mengucap soal nah, kali itu mata loro. Orang berjawab sama hati orang yang suka ibadah. Mari loro sama mata loro syarikat. Walau tayari diulangnya terus meninggal sokongan dia. Nabi Ayub cerminan orang yang sakit tetapi masih tetap ibadah manusia. Nabi Ayub diberi sakit oleh Allah. Itu hampir 7 sampai bisa Allah karena Nabi Ayub itu dulu malah bisa Allah musuh. Panjenengan angsal kalau para dia, tapi tolong siji hati ini kulo ojo diserang, hati ini kulo ojo kosong. Sebab itu saya satu-satunya yang bisa menghantarkan saya berpikir kepada dia. Sampai tujuh DP nopoli sebab pertama kawannya di orang yang sudah orang yang dilocol uang penduduk sekitar itu sudah bukan manusia. Yang setia istrinya, meskipun setia ada akhirnya tetap ini dilocol. Itu sebab mergosanya ini kumawar di situ itu artinya apa? Bahwa kita ditunjukkan oleh sesat
apapun awake dhewe aja kursi lepas dari Gusti Allah. Sesakit apapun kita harus mengingat Allah, kita harus mengingat Gusti Allah. Gusti Allah. Toh di dalam agama Islam tidak ada sesuatu yang memberatkan, terutama di dalam hal sholat. Karena sakit tidak bisa diganti atau sholat dengan sesuai keadaan. Kalau sholat itu orang itu ya orang baik, kalau sholat itu ya orang rumah, kalau saya nggak sakit sholat itu orang itu nanti kalau lu itu saya penting yang saya belajar itu sih menurut kok cerminan orang yang sakit tetapi masih tetap taat dan ibadah kepada Gusti Allah. Wa yang tadi yang sallallahu alaihi wasallam orang yang atas fakir. Jadi ucapan membayar orang masih fakir. Dia Isa kawan bisa. Kaya pula kalau yang mengucap sallallahu alaihi wasallam 5 krono Arab meninggal supaya sira kabeh ana ibadah. Iki dimulai iki wong sing nek apa kowe padha ora gelem ibadah marang Gusti Allah. Fa'il qaul ma'ala manjal sama fuqara nahnu talita iku masbuduna kudu sapa. Kita di masyarakat fakir lawan ayat itu. Orang menjadi sapa Gusti Allah marang Abdi utawi kawula ingsun Isa ya Nabi Isa. Iku afqalu fikir. Iku afqalu man fikir kok fil ardi iku. Nah, melarat dijadikan sebagai alasan perasaan kita orang Gusti Allah. Gusti Allah paling cukup Nabi Isa. Nabi Isa itu bisa dikatakan sebab apa? Sebab wawal karena bisa itulah yang orang memiliki sokongan bisa. Saya akan cinta dunia sebagai bisa itu bukan gaya apa-apa. Falai sama orang itu lakukan bisa apa itu walau malam mana itu walau saja bahwa hal bisa itu namanya orang yang sudah sementara Nabi Isa adalah orang yang tidak punya orang rumah, orang wujud betul-betul miskin. Ada awalnya jadi meskipun orang wujud itu tapi sebetulnya panggungnya masih sedekahkan ya sedekahkan dosa gratis sesuatu itu kalau Nabi Isa itu benar-benar miskin. Diurut itu betul-betul belandakan. Orang rumah, orang tujuh, orang itu. Ini kumawat sebenarnya ibadah. Jadi dari keempat gambaran tadi, dari empat gambaran, tidak ada alasan seseorang itu meninggalkan ibadah. Orang-orang sibuk ngurusi kesibukan kesehariannya. Ayat berjadi bawaan dari ini para payah berapa larang terus kemudian tidak ada alasan. Artinya dalam situasi dan kondisi apapun awal itu aja bersih Gusti Allah ini awal hal-hal yang wajib untuk dilakukan. Wal maqala tusakiratu wal isyuna. Utai pengendikan yang kami itu Ansai bin Hilal saking Sa'id bin Hilal radhiyallahu anhu. Anal ada satamnya kaula ida nabi. Iku nalikane lakon tujuh sapa. Ai sholat sesuk sapa. Dan iku duwe tujuh. Mana paling nikmat soal kalau ayat anak-anak kita paling nikmat soal ayat ini Abdul biar itu soal lama amat ya
saking sakit dulu sesungguhnya ketika seorang hamba melakukan dosa itu diberi kenikmatan, masih diberi kenikmatan oleh Allah. Artinya menunjukkan bahwa saat dosa-dosa yang manusia itu bisa diberi kenikmatan dari Gusti Allah. Saking murah Gusti Allah, saking murah mana orang mengatakan Gusti Allah. Nah, kalau manusia melakukan dosa, isi itu para kenikmatan. Ayat nama alaihi ya perisolnya layak cukup orang yang ini sopolo ambut sangaku abis kalau di ayat nama keseorang nikah sopolo itu ini ada sisi yang pertama meskipun ngomong sopolo melakukan dosa Gusti Allah orang yang ini artinya meskipun ngomong sama manusia tetap diberpaling rezeki Gusti Allah seperti kalau kayak sembahyang sebagai Islam, sudah sholat menjadi murni, ojo dibandingkan. Karena bapak rezeki, sabar manusia itu jatah dia, ada jatah awal jadi hitungan, yaitu siapa dengan awal jadi jatah termasuk rezeki. Tapi terkait dengan keyakinan, menungso lagi dalam kajian belum lalu kita segala sama-sama menungso dilahirkan dalam air di Islam itu menungso lahir dalam keadaan suci itu artinya mengakui keberadaan Allah. Artinya dalam keadaan Islam. Fa'bawahu yuhafidani al-masyarakat Bapak Ibu Islam artinya lingkungan dan akhirnya membentuk seseorang itu beragama Islam atau bukan beragama Yahudi atau Nasrani. Artinya perjalanan hidup manusia yang menentukan apakah dia misal hidup lahir di tengah umat Islam apakah dia masih Islam. Apakah kemudian dia lahir di tengah-tengah orang Yahudi, masuk ke Yahudi atau nanti beragama Islam? Tergantung itu. Atau tergantung dari Allah Subhanahu. Sehingga dalam hal ini tidak ada kaitan sama sembahyang, sembahyang Islam atau bukan Islam. Tetap Gusti Allah tidak menghalangi rezeki mereka. Awalnya dia melakukan dosa kaya apa tetap rezeki menjadi paling jatah rezeki ini paling terus itu orang masyarakat rezeki tak dipakai tetap rezeki tetap jatah. Itu sebetulnya. Maka kita juga jangan menganggap bahwa nyokok rezeki sekolah itu mau masyarakat. Ini yang perlu dibenahi. Ini yang perlu dibenahi. Semaksiat apapun manusia, jalan rezeki manusia dibuka. Ini paling. Bukan kemudian dikait-kaitkan dengan rezeki manusia. Kok mau dinyatakan status yang ada di masa itu? Itu ada perhitungannya sendiri perkara masyarakat itu. Kalau rezeki orang perhitungannya sendiri dalam arti rezeki manusia memang mana caranya? Kesadaran ini yang belum kita dapat, yang belum kita sadari. Sehingga kadang-kadang awal diri sampai Allah paling basah sikil bunda sampai satu sikil bicara membuat. Padahal kesalahan itu sudah musuh bicara. Ini yang belum kita sadari. Meski demikian, artinya meskipun rezeki itu jatah dari Gusti Allah, tapi perlu kita ingat bahwa yang namanya bekerja itu adalah kewajiban. Manusia diperintah dari Gusti Allah, itu artinya bahwa nyambut gawe ini adalah kewajiban atau tidak. Maka ketika kita bekerja, bekerjalah
dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Perkara sih kita serahkan kepada Allah. Ada sedikit sini ya, apa yang juga rasanya menonton. Orangnya ada apa yang juga menonton. Dengan ditempawan, misal bagian rezeki pakai bayaran dengan sebulan kira-kira pendapatan sekian juta berapa juta. Terus kebutuhan setiap hari selama 1 bulan dirinci kira-kira habis berapa rupiah. Pendapatan dikurangi pengeluaran setiap hari kira-kira log apa justru ini. Tapi kok kadang-kadang pendapatan semene, sekelas ini, tapi pengeluaran kok lebih dari itu, kok nyata iso. Nah itu makhluk rezeki sangat besar. Di situ membuat bisa itu. Sebab biar menjadi urusan awal diri yang urusan awal diri yang pokoknya kita harus sadar bahwa adalah ibadah melaksanakan orang yang melakukan dosa masih diberi kenikmatan apa? Orang tersebut tidak dihalangi jalan rezeki. Yang orang yang kedua orang yang ini semua dosa mengaku orang alim asyata imanas ayla yang mana kesuara kita sopo kolom itu min syatir badan saking panas. Sing nomor kali meskipun menungso maksiat lakon itu Gusti Allah mboten untuk kesehatan. Artinya Gusti Allah orang dan orang tua maksiat dari Allah. Nyatanya mau maksiat gal jenuh, mau sehat-sehat saja. Kata sini mau biasa sehat-sehat saja. Sini ibadah benar nyata Allah. Artinya apa? Berkaitan dengan kesehatan tidak ada kaitannya juga ibadah atau maksiat. Yang memang nalika kami jalur jalur kesehatan dia bisa dijadi insya Allah tergantung Gusti Allah kadang berkorelasi Gusti Allah apa yang dibantu menjalur kesehatan yang ada di orang Gusti Allah senang kalau Allah mungkin lebih dari mana Gusti Allah mulai namakan nama Gusti Allah berkus mendoakan kali Gusti Allah Gusti Allah sejalannya kita mengakui sakit karena dengan sakit kita mengenal Allah Subhanahu. Di orang yang bermaksiat tidak mengalami jalan sehat. Walau berulang orang lahirkan sokongan lain atas dunia ini agar baik dosa. Baliasku kalian tapi sokongan kita. Walau ada pulang orang ini setelah ini pun Gusti Allah tidak menampakkan dosanya, tetapi justru Gusti Allah menutupi. Andaikan dosa itu ditampakkan dalam sebuah kehinaan, langsung dengan Gusti Allah menyesuaikan orang maksiat orang melawan dosa. Sebab ini ditampakkan langsung. Akan tetapi karena dosa mau ditutupi dari Gusti Allah sehingga manusia yang tidak masalah itu akhirnya selalu melakukan dosa dan dosa. Berbeda dengan umat dulu. Contoh Nabi Adam lah, Nabi Adam Siti Hawa. Nabi Adam Siti Hawa begitu melakukan dosa, langsung ditampakkan dihukum dari Gusti Allah. Terus umat Nabi itu disana. Begitu mereka melakukan dosa, kemudian langsung bisa sepuluh dosa. Tetapi berbeda dengan umat Muhammad, meski itu melakukan dosa, Gusti Allah itu dosa. Sehingga kalau umat Nabi Muhammad tidak waspada atas dosa yang dilakukan itu, maka akan terjebak pada penumpukan dosa karena tidak sadar apa yang dia lakukan, maksiat atau melakukan dosa.
Nah ditutupi. Walau ada pula maka nikso sapa Allah ing aku ajian ing dalam manusia itu. Ing dalam manusia akeh. Manusia nalika melakukan dosa ora seketika itu kemudian disiksa. Ya meskipun ada kasus yang memang orang melakukan dosa seketika itu mendapatkan musibah. Dibuatkan mencemarkan sifatnya kasuistik. Tapi pada umumnya orang melakukan dosa itu ya banyak yang tanpa sadar mereka tidak langsung disiksa dari Gusti Allah. Orang Gusti Allah itu biar orang berdosa. Besok kamu berdosa sampai sana. Orang itu berdosa. Jadi bagi orang yang tidak sana, oleh karena itu sih harus waspada terkait jangan sampai kita tanpa sadar semakin hari semakin susah karena besar Allah kalau balik neraka sapa orang dari aku walayu lan orang yang mensolong jadi orang di tantangan secara di waktu dan ceritakan apa karena ada masa Nabi Adam alaihissalam kolan yang diusul Nabi Adam Inna Allah saat ini Gusti Allah Ta'ala itu mari disokong umat matikan dengan Muhammad arba ing amat kemuliaan ma'a orang sokong ma'a orang paling sokong ing surga ing arba berceritakan bahwa sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam meninggal. Sesungguhnya Allah memberikan 4 keistimewaan kepada umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada bukan Nabi Adam. 4 keistimewaan itu apa? Ibadah utawi salah siji nikmat itu taubat dan keterima taubat itu hanya orang tersebut dimakan di oleh wa umat Muhammad menjalankan Nabi Muhammad dia itu foto Muhammad fikul makan dalam satu nah saya baru memberi masyarakat sehingga tidak istimewa makan Nabi Muhammad dibandingkan Nabi Adam. Nabi Adam ditompo tobatin utama setelah melakukan perjalanan beratus-ratus tahun. Selama melakukan perenungan dan menanam, awet ditok di bumi, di surga, itu berlaku sampai ke Mekah akhirnya baru dimecah, baru diterima. Tetapi tempatnya kanjeng Nabi Muhammad ketika tobat itu bisa sawaya-waya ning ndi tur ning ndi itu tompo tobat itu bisa. Nah, itu istimewanya umat. Itu bisa ditobat ning ndi di panggonan, di waktu bebas. Sawaya-waya ditobat itu kalau yang mesti ditompo tobat aja waktu kuwi Gusti Allah ora maksud banget. Wa inna Allah tawwab. Ya Gusti Allah langsung di sebuah sing tepat Gusti Allah mesti mampu. Jangan khawatir kalau nanti jalan tepat dalam Al-Qur'an Gusti Allah. Bagaimana Nabi
Wasani artinya nomor loro, anisa karena insun itu untuk orang sopo insun itu bisa menganggur. Falama asyaitu mengkau malaikat maksiat sopo insun, jangan meninggalkan sopo insun yang ada itu. Wa umat Muhammad utai umat Muhammad, ibu yaksu maksiat sopo Muhammad. Kurang itu fal bayar isu mengkonjual Sayyidina Adam, Nabi Adam itu nalikan maksiat ini mau nganggur pakaian terus dulu umat itu Muhammad satu kali diudah ini bukan kok jalan apa secara boleh itu maksudnya nek umat Nabi Adam melakukan maksiat seketika itu disiksa seketika itu di belajar itu di kursi Allah belajar itu ya dimulai-mulai itu disiksa itu datangnya umat Nabi Muhammad justru ditutupi dosanya ditutupi. Bahkan sehingga banyak yang lupa atas dosa-dosa yang dilakukan, sehingga manusia itu terjebak pada dosa yang lupa. Karena dosa yang lupa itu menyebabkan orang tersebut akan mudah melakukan dosa lagi. Karena apa? Dosa ini ditutup di bisa narikan awal itu melakukan maksiat atau dosa. Terus tunjukkan seperti berarti seksualnya mau dilihat. Tapi itu dosa yang dari Gusti Allah, ya wajib masih tetap tanpa sadar berjalan di muka bumi ini. Kaya-kaya ada dosa, ada dosa ini diambilkan. Kalau ditutupi dengan bersih, air untuk seksual, natural. Ambilkan kok seksualnya langsung ditunjukin. Wong itu mesti bilang isin, mesti bilang isin, juga dicoba berkoyor. Tapi kalau dosa Allah itu dosa nih, dia ngomong orang ini suatu saat mungkin terbongkar, tapi kan nanti ya. Jadi umat umat ketika orang dosa itu dibunuh karena masih ditutupi dosa. Wasari satu mereka menurut lama sudah menaikkan maksiat sopan karena bahwa misal baik antara sumber baik yang berarti antara mencoba dan bahwa Muhammad Muhammad itu yang sudah maksiat sopan Allah yang disebut Allah yang dalam misal sopan baik yang baik dan amalnya tujuh. Bedanya Nabi Adam kalau mati Nabi Muhammad, nalikai Nabi Adam masalah, bujurnya dipisah. Nabi Adam ya Allah, setiap Nabi Adam Allah, setiap dipisah. Ketemunya Mekah di Jabal. Ini nalikai itu berarti di Jadi ketika masih dipisah dua orang, pada waktu semua orang ya belum ngomong soal ngomong, tapi dipisah. Nah beda dengan umat Nabi Muhammad ketika bermaksiat bisa berdua maksiat ada malah dipisah. Bahkan bukan hanya kedua pasangan suami istri satu keluarga bisa maksiat bareng, tapi masih tetap hidup bersama. Itu bedanya umat Muhammad kalau Nabi Adam ketika bermaksiat dipisah. Sebelum nomor sekarang kita terakhir warna piatu dan kapal banget anni pusat terpencung kuasai kumaksud terpencung berjana di dalam surga. Pak Raja mengatok akan surga minta sampai jana. Wa umat Muhammad utawi umat Nabi Muhammad itu ya suatu pondok maksiat sama umat Muhammad kharija jannah itu menjadi surga.
Baik itu membuat sopong dia sangat tidak benar. Nabi ada lakoni maksud ning jero surga. Ning jero surga lakoni maksud banjur ditokaken sapa turunaken. Beda dengan mati pengantin Nabi Muhammad. Lakoni maksud ning jabane surga. Ya kuwi ning bumi. Ketika umat Nabi Muhammad mau tobat, kemudian dimasukkan ke surga. Ini beda dari mengakukan dengan karena itu kita patut bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad yang diberi keistimewaan, namun demikian kita tidak boleh terlena karena saking diistimewakan. Ini menunjukkan ada terlena. Sehingga maksiat atau dosa kalian diberi oleh Allah akhirnya itu padahal perjalanan hidup kita selalu maksiat kepada Allah. Oleh karena itu pergaulan obat Allah Subhanahu wa taala setiap saat dia menemani makan segala sesuatu ibadah istighfar. Kalau ngaji sama pastor والمقالة الصحيحة والعشرون من الله وعلى رسوله الحمد لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله يا رب اللهم جمعنا من أهل العلم والخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وصلى الله على سيدنا وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هؤلاء أموال المؤمنين يا رب يا الله يا غافر رزق الخاتمة يا رب يا غافر رزق الخاتمة والعفو منكم والله العافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. اللهم